Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israli sadari wa yassirli amri waluludatan minisani yafqahu. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas penyuluhan peternakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik pemeliharaan ternak sapi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami sebagai pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sapi merupakan ternak penting penghasil daging dan susu yang memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, di mana teknik pemeliharaan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kesehatan sapi dan hasil produksinya. Pemeliharaan sapi mencangkup berbagai aspek penting seperti kandang, pakan, pemilihan bibit, dan kesehatan ternak. Semua aspek ini saling berkaitan dan harus diperhatikan secara menyeluruh agar hasil yang diperoleh bisa optimal. Materi ini sangat penting untuk diketahui agar sapi yang dipelihara dapat tumbuh sehat, produktif, dan memberikan hasil yang maksimal bagi peternak. Nah, tahap pertama adalah pemilihan bibit atau seleksi ternak. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan sapi dengan potensi pertumbuhan dan reproduksi yang baik. Ciri-ciri sapi yang sehat antara lain: matanya cerah tidak sayu, bulu bersih dan mengkilap, nafsu makan baik, tidak ada luka atau borok, tubuhnya proporsional dan tidak cacat. Yang kedua, sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan sapi dibagi menjadi 3, tergantung tujuan pemeliharaannya, yaitu penggemukan atau pembiakan. Yang pertama, sistem intensif, di mana sapi selalu dikandangkan dan seluruh kebutuhan pakannya disediakan oleh peternak. Yang kedua, sistem semi-intensif. Sapi digembalakan pada siang hari, lalu dikandangkan pada malam hari. Dan yang ketiga, sistem ekstensif, di mana sapi dibiarkan bebas di padang rumput dengan pengawasan yang minimal. Yang ketiga, kandang. Kandang sapi sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pemukiman, mudah dijangkau, dan bebas banjir. Adapun jenis kandang terbagi 2. Yang pertama, kandang individu, di mana kandang ini biasanya satu sapi per ruang, seperti pada video, dan sangat cocok untuk penggemukan. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok. Di dalam kandang kelompok terdapat beberapa ekor sapi dalam satu ruang. Kriteria kandang yang baik antara lain: yang pertama, ukuran sekitar 2,5 meter dikali dengan 1,5 meter per ekor. Yang kedua, lantainya miring agar air limbah bisa mengalir. Yang ketiga, ventilasi cukup dan pencahayaan yang baik. Yang keempat, serta ada tempat pakan dan minum yang bersih. Tahap keempat yaitu pakan dan nutrisi. Pakan utama sapi berupa hijauan seperti rumput gajah, rumput lapangan, dan daun turi. Nah, contohnya bisa kita lihat pada video ini, di mana peternak sedang menggiling rumput gajah menggunakan mesin chopper. Proses ini penting banget untuk memudahkan sapi mencerna pakan hijauan. Selain hijauan,
Ternak juga butuh konsentrat seperti dadak padi, bumpil kelapa, dan jagung giling. Dengan pakan yang diproses seperti ini, sapi lebih mudah mencerna, gizinya pun lebih maksimal terserap. Iya, setelah digiling, peternak juga menambahkan garam ke dalam campuran pakan. Menambahkan garam ini berfungsi untuk menambahkan nafsu makan dan menjaga keseimbangan elektrolit pada ternak sapi. Selain hijauan dan konsentrat, sapi juga membutuhkan air minum minimal 30 hingga 40 liter per ekor setiap harinya. Pakan diberikan 2-3 kali sehari dengan kombinasi 60-70% hijauan dan 30-40% konsentrat. Jangan lupa tambahkan juga mineral dan vitamin sesuai kebutuhannya. Lanjut ke tahap kelima, yaitu perawatan dan kesehatan ternak. Kebersihan kandang harus dijaga setiap hari, baik yang beralas semen maupun sekam. Pada kandang beralas semen, kotoran dibersihkan langsung dari permukaan lantai agar tidak menumpuk dan menimbulkan bau. Sedangkan pada kandang beralas sekam, bagian sekam yang basah diganti dengan yang baru supaya tetap kering dan nyaman bagi ternak. Sapi juga perlu dimandikan 2-3 kali seminggu untuk menjaga kebersihan kulitnya. Peternak juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan kepada ternak secara rutin oleh petugas dan memberikan berbagai perawatan seperti penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik pada luka ternak, pemberian obat cacing maupun obat-obatan lainnya. Dan yang lebih penting, peternak harus memberikan vaksinasi seperti antraks dan PMK atau bisa disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Untuk mencegah penyakit menular, isolasi sapi baru dan semprot desinfektan secara berkala di area kandang. Yang keenam, manajemen reproduksi. Untuk peternakan pembiakan, penting mengenali ciri-ciri sapi birahi seperti gelisah, menaiki sapi lain, dan pulpa yang membengkak, serta mengeluarkan lendir. Dan untuk inseminasi buatan atau IB dilakukan saat sapi sedang dalam masa birahi, biasanya pada hari kedua birahi. Jika sapi telah bunting, pastikan mendapat pakan bergizi tinggi dan tempat yang nyaman. Nah, sebagai peternak, kita harus siap saat sapi akan melahirkan. Kita awasi dengan tenang dan pastikan kandangnya bersih. Begitu anak sapi lahir, kita langsung bersihkan lendir di mulut dan di hidungnya. Lalu, kita bantu supaya anak sapi cepat minum kolostrum biar daya tahan tubuhnya kuat. Yang ketujuh, catatan dan manajemen ternak. Peternak harus mencatat setiap data penting seperti tanggal lahir, vaksinasi, inseminasi buatan, kelahiran, riwayat sakit, berat badan.
Catatan ini berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kesehatan sapi secara berkala, sehingga pemeliharaan bisa lebih terarah. Demikianlah penjelasan dari kami tentang teknik pemeliharaan ternak sapi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Billahi fisabilil haq, wasratul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.